Tedak siten itu berasal dari dua kata. Tedak itu bisa dikatakan injak ataupun menginjak. Siten itu dari siti atau kalau bahasa Indonesianya ya, tanah. Itu merupakan suatu perlambang, merupakan suatu doa. Kita hidup itu penuh dengan doa supaya anak besok hidupnya bisa mandiri, tidak tergantung pada siapapun, hanya tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tedak siten itu diawali dengan di sini ada pasir ya Mas ya. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Itu nanti anak nanti kakinya akan diceker-cekerkan ke tanah sebagai simbolis biar anak itu bisa dalam mencari nafkah iso barokah rezekine. Karena sebagian mereka nonton berpos taman. Itu artinya apa? Ya kita dalam melangkah itu harus suci hati. Suci hati dengan bersuci dengan bunga atau taman bermacam-macam. Itu dengan tujuan apa? Biar anak itu bisa membawa nama harum dirinya sendiri dan keluarga. Syukur-syukur bisa membawa harum nusa, bangsa, dan agama. Terus kemudian anak untuk menginjakkan kakinya dijadah, itu warnanya putih. Artinya apa? Ya, itu artinya sesuatu itu harus dilandasi dengan kesucian diri. Kemudian anak juga akan menapaki jadah yang berwarna kuning. Warna kuning itu melambangkan suatu kekuatan. Kekuatan itu ada dua, kekuatan lahir dan kekuatan batin. Dan itu wajib alias harus ibadah. Jadah yang berwarna merah, artinya merah itu apa? Berani. Jadi dalam melangkah itu jangan nek jauhnya jodi-jodi, jangan ragu-ragu. Karena keraguan itu datangnya dari setan. Pink itu tanda cinta kasih sayang. Kalau cinta itu istilahnya kalau orang sudah cinta apapun berani melakukan. Sama seperti anak. Kalau anak itu memang luar biasa cintanya kepada kedua orang tua, maka anak tersebut lahir batin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati kedua orang tua. Kemudian anak juga nanti akan menapaki untuk jadah yang berwarna hijau. Hijau itu melambangkan suatu kesuburan. Kesuburan itu tentu saja itu berkaitan dengan hati. Ini banyak dikaitkan dengan hati ya, karena ini terhantam semua orang. Kalau hati itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesuburan, misal nanti akan dipetik kebaikan juga. Kemudian ada juga berwarna biru, itu melambangkan suatu ketenangan jiwa. Jadi kalau kita melangkah itu nek jono ojo gusah-gusuh, harus dengan perhitungan yang matang. Kemudian nanti anak akan menaiki tebu wulung atau sering disebut dengan tebu Arjuna. Itu dengan tujuan biar anak itu mempunyai sifat-sifat sebagai seorang ksatria. Artinya berani bekerja keras walaupun nanti imbalannya itu dia tidak memikirkan. Karena dia punya keyakinan bahwasanya rame gawe sepi pamrih itu merupakan tugas sebagai seorang ksatria. Itu jumlahnya 7 Mas. Kita itu hari itu kalau kita hitung jumlahnya 7, menapaki satu persatu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Itu jumlahnya 7 dan harus mempunyai tujuan yang jelas ketika melangkah itu. Insya Allah nanti kalau anak tersebut bisa menanggi Senin, Selasa, Rabu dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, semakin lama semakin baik. Nah itu nantinya anak akan mencapai puncak kesuksesan. Kemudian anak nanti akan turun dari tebu wulung tadi, tebu Arjuna tadi. Nah ini nanti anak akan sama bapak ibunya akan berjalan menuju ke tempat mainan yang di dalam kurungan. Di dalam kurungan tersebut itu ada berbagai macam mainan, ada berbagai macam ya istilahnya kehidupan manusia. Itu pasti ada pilihan. Jadi kita mau milih yang baik juga bisa, milih yang jelek juga bisa. Artinya apa? Jalan fujur, jalan jelek ada, jalan takwa ada, tinggal kita yang menentukan.
itu memilih jalan yang terbaik, jalan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya dan masa depannya. Nah, nanti apapun yang dipilih di dalam sengkerat atau kurungan itu hanya suatu peralatan. Apa yang dipilih anak itu wajib nanti orang tua dan jauhin yang kuyup, karena ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Setelah nanti anak dari permainan, kedua orang tua kalau diudik, kemudian anak akan mandi dengan air gigi Jawanya. Air gigi itu nggak sembarangan air. Karena apa? Air gigi itu diambil oleh kedua orang tuanya. Itu mengambil pada malam hari jam 10 sampai jam 12 malam. Setelah itu maka air tersebut diembun-embunkan. Nah, setelah diembun-embunkan sampai pagi, sampai matahari itu menyinari air tersebut. Air yang terjadi dari H2O itu kalau terkena dengan ultraviolet sinar matahari itu luar biasa dalam menjaga untuk pertumbuhan tulang si bayi, tulang anak. Kalau tulang anaknya itu bagus, insya Allah pertumbuhannya nanti akan lancar dan baik. Dalam mandi air gigi pun nanti juga anak akan diajari oleh kedua orang tua untuk selalu berbagi. Di sini nanti anak dipersiapkan ada tebu yang bawahnya itu pisang, tebu ulung juga yang atasnya itu ada istilahnya ayam panggang. Ayam merupakan simbolis dari kemandirian anak. Kalau anak itu insya Allah suatu saat besok menjadi orang yang mandiri, tidak bergantung pada kedua orang tua. Kemudian anak tersebut diajari untuk selalu menghormati kepada yang kakung, yang putri, pada kedua orang tua. Nanti anak dituntun dengan memegang tebu tersebut untuk sungkem dengan yang kakung, yang putri. Nah, itulah mungkin sekelumit sabda duka saya mengenai masalah presiden yang kita doa bersama. Semoga saja nanti anaknya bisa mandiri yang terbaik untuk si anak tersebut. Insya Allah hidupnya tidak akan sia-sia. Yang jelas kedua orang tua itu pasti 100% itu membimbing anaknya dari anak-anak hingga dewasa. Nek wong Jawa bilang walaupun sudah menikah itu jadi kita. Nah, seperti itu sampai anak tersebut mandiri, bisa hidup sendiri dengan pasangan dan bisa Allah seperti itu. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam hal ini sebagai wujud pembinaan dan pelestarian kepada wilayah, yaitu salah satunya dengan menyelenggarakan
gelar upacara adat. Pada kesempatan siang hari ini, gelar upacara adat dilaksanakan di Rintisan Kelurahan Budaya Cokro Diningratan. Maksud dan tujuan pelaksanaan dari gelar upacara adat ini yang pertama, satu, untuk menguri-uri kembali nilai-nilai budaya lokal yang ada di wilayah kecamatan ataupun kelurahan. Yang kedua, memberikan informasi kepada generasi muda supaya untuk lebih mencintai nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat dengan perkembangan zaman yang sangat maju ini. Kami dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga salah satu program dan kegiatan dari Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, khususnya di bidang adat, seni, dan tradisi, dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kelurahan Cokro Diningratan. Kami harapkan ke depan selain bisa menggali potensi wilayah, juga bisa mendatangkan wisatawan, karena bagaimanapun antara kebudayaan dan pariwisata harus bersinergi dalam pelaksanaannya untuk kemajuan pemerintah Kota Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.